Halo Sobat Aisin Muda, dan selamat datang di podcast dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Ruang inspiratif yang akan membawa kita memahami makna cinta tanah air dan bangsa, dan semangat kebangsaan di tengah kehidupan modern. Kita akan berbincang dengan 4 teman-teman saya sebagai narasumber. Ada Kak Tian, Kak Ami, Kak Rio, dan Kak Rita. Terkait visualisasi bangsa mungkin terdengar berat, tapi tadi teman-teman semua kita sudah mengikuti materi terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dibawakan sama pemateri kita. Jadi pasti sudah ada gambaran nih teman-teman bagaimana memvisualisasikan bangsa itu sendiri. Yuk tanpa berlama-lama, kita langsung saja memulai dari hal yang paling dasar dulu, visualisasi bangsa. Kedengarannya agak formal, tapi coba kita bayangkan kalau kita menggunakan bahasa santai seperti ala-ala Gen Z, kira-kira artinya apa ya? Pertama, saya beralih ke Kak Rio. Menurut Kak Rio, visualisasi bangsa itu apa? Dan bagaimana cara kita anak muda bisa menampilkannya dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih Kak Ila. Kalau versi saya ya, visualisasi bangsa itu kayak branding Indonesia, tapi versi kita. Misalnya eh, kita tetap sopan di medsos, bangga pakai produk lokal atau gotong royong, dan yang paling penting itu kita tidak mudah menyalahkan pemerintah tanpa cari tahu dulu fakta yang sebenarnya. Atau kita harus filter setiap komentar-komentar yang kita baca kayak begitu. Itu juga sudah masuk salah satu bentuk visualisasi positif menurut saya. Iya juga ya, jadi semacam mempresentasikan Indonesia dengan tindakan. Jadi bukan cuma lewat simbol seperti bendera dan lagu kebangsaan, tapi lewat perilaku yang mencerminkan karakter bangsa kita. Ya, Berikutnya kita bahas hal yang sering banget ucapkan, cinta tanah air. Tapi jujur, kadang generasi kita tuh suka mikir, cinta tanah air itu gimana sih bentuk nyatanya? Apakah harus ikutan upacara tiap hari? Nah, saya mau dengar pandangan dari Kak Tian. Gimana sih bentuk cinta tanah air yang cocok buat anak muda zaman sekarang? Oke, terima kasih Kak Moderator, Kak Ila. Menurut saya, cinta tanah air itu simple. Cinta itu hanya butuh konsisten. Jadi kita tidak perlu harus memulai dari hal-hal yang besar. Kita bisa mulai dari hal kecil dulu. Cukup mulai dari kerja yang jujur, nggak nyontek waktu ujian, atau nggak menggunakan waktu pekerjaan dengan scroll-scroll TikTok atau sosmed gitu. Jadi karena jadi kebiasaan ya di kantor. Terus juga kita juga pendukung pangan lokal, produk lokal, dan kita harus bangga sama budaya kita sendiri. Dan nggak gampang minder sama bangsa lain karena satu sisi juga kita eh, banyak budaya barat yang sudah banyak mempengaruhi anak muda kita sehingga kita kurang peka dengan produk-produk bangsa kita sendiri. Jadi intinya mencintai Indonesia itu lewat kebiasaan yang baik dan produktif. Itu aja sih Kak. Jadi garis besarnya itu cinta tanah air tidak perlu besar, namun konsisten. Karena kalau semua warga Indonesia melakukan hal kecil yang positif, dampaknya bakal besar. Jadi cinta tanah air itu ternyata tidak harus selalu lewat upacara atau simbol formal ya Kak, tapi lewat karya yang bisa membuat orang lain ikut bangga sama Indonesia. Ya, betul, betul. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan wawasan kebangsaan. Dulu mungkin orang mendengarnya langsung terbayang upacara bendera atau dulu kita disuruh menghafal Undang-Undang 1945, tapi sekarang pastinya maknanya jauh lebih luas. Saya
mau mendengar tanggapan dari Kak Ami. Menurut Kak Ami, gimana caranya Gen Z bisa tetap punya wawasan kebangsaan di tengah gempuran budaya global dan dunia digital yang super cepat ini? Nah, terima kasih Kak Ila. Kalau menurut aku pribadi, wawasan kebangsaan di era digital itu soal filter dan pride. Kita boleh banget terbuka sama budaya luar. Nonton drama Korea, pakai fashion barat, atau denger lagu luar. Tapi kita juga harus punya kebanggaan lokal. Kayak tetap pakai bahasa Indonesia dengan baik, bikin konten edukatif tentang Indonesia, atau sekedar bangga nyebut kita saya orang Indonesia. Mungkin itu Kak Ila. Saya sepakat dengan pendapat Kak Ami. Jadi, bukan soal menolak pengaruh dari luar, tetapi bagaimana kita tetap punya identitas ya Kak. Iya, benar banget. Eh, Wawasan kebangsaan juga soal gimana kita menempatkan kepentingan bangsa di atas ego pribadi. Contoh kecil aja, nggak nyebarin hoaks, nggak nyerang sesama warga di komentar medsos, dan tetap saling menghormati perbedaan. Itu udah bentuk nasionalisme digital. Mungkin itu Kaila. Jadi saya setuju dengan istilahnya yakni nasionalisme digital. Bener banget. Sekarang kan hampir semua informasi lewat digital. Jadi kalau konten nasionalisme dikemas dengan gaya yang menyenangkan dan visual, pasti lebih gampang nyampe ke teman-teman Gen Z sekalian. Ya, benar banget Kak Ila. Sekarang kita berpindah ke topik yang sering banget disalahpahami, yaitu bela negara. Orang-orang suka mikir itu urusannya TNI yang langsung di medan perang. Padahal CPNS juga bisa banget melakukan bela negara dalam bentuk yang berbeda. Kita beralih ke narasumber terakhir, Kak Rita. Kalau menurut Kak Rita, gimana sih penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita sebagai Gen Z ASN? Baik, terima kasih Kak Ila. Kalau menurut saya, di zaman sekarang ini bela negara itu bukan soal berperang lagi atau pakai senjata lagi ya Kak. Tapi soal tanggung jawab dan kontribusi kita terhadap negara. Kita nggak berjuang di medan perang di saat ini, tapi kita berperang melawan hal-hal kayak kemalasan, korupsi kecil, dan rasa cuek sama bangsa sendiri. Misalnya, datang kerja tepat waktu, melayani masyarakat dengan senyum, nggak malas mengerjakan laporan, dan tetap semangat walaupun tugasnya lagi numpuk. Itu semua juga termasuk bela negara versi kita di zaman sekarang, bukan Kak? Betul banget, Kak. Jadi, musuh kita sekarang itu rasa malas, hoax, atau perilaku yang toksik sebagai pelayan publik. Sekarang, tantangan anak muda itu bukan cuma tentang produktif, tapi juga bijak di dunia digital dan dalam hal pelayanan. Bukan cuma scroll-scroll medsos saja, tetapi juga harus aktif menyebarkan hal positif. Jangan sampai kita menjadi contoh yang buruk bagi Betul teman-teman Kak. semua. Betul Kak. Dan jangan lupa juga, kita ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga keyakinan pada Pancasila, yang keempat rela berkorban, dan yang terakhir kemampuan bela negara sesuai profesi. Kalau kita udah menerapkan 5 hal yang dikerjain tersebut, berarti kita udah jadi bagian dari pertahanan bangsa, walaupun tanpa seragam militer ya Kak. Betul, keren banget, Kak. Saya setuju dengan pendapat Kak Rita. Jadi setiap profesi itu punya medan juang sendiri, termasuk ASN muda, harus jadi pasukan terdepan khususnya di medan pelayanan publik. Betul Kak. Jadi teman-teman, kita semua sudah mendapatkan gambaran visualisasi bangsa itu seperti apa. Namun sebelum kita tutup, saya mau mendengar pesan singkat dari teman-teman ASN Gen Z semua. Kalau kita mulai dari Kak Tian, bagaimana pendapatnya Kak, pesan-pesannya? Oke, terima kasih Kak Ila. Jadi dari saya singkat saja,
kenali dulu bangsamu, baru kamu bisa mencintai sepenuh hati. Itu saja, Kak. Ada lagi Kak tambahan? Cukup saja ya Si- Kak. Sikat saja, Pak. Bagaimana dengan Kak Rio? Kalau saya sama ya, singkat juga. Paling satu kalimat, eh, jangan nunggu negara berubah, tapi mulai jadi bagian dari perubahan. Karena perubahan harus datang dari diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Kak Rio. Selanjutnya Kak Ami, apakah punya pesan buat generasi muda Indonesia? Dari Silakan saya Kak. singkat aja. Kalau dari saya singkat aja, Kak. Gunakan dunia digital buat mengangkat hal-hal positif tentang Indonesia. Bagaimana dengan Kak Lita? Kalau dari saya ingin menyampaikan untuk ASN muda ya, Kak. Untuk ASN muda, Iya Kak. berbanggalah menjadi ASN muda bukan karena statusnya, tapi karena kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Terima kasih. Ya, lanjut aja. Saya lanjutin Kak. Jelek jaringan. Jadi keren-keren banget pesannya teman-teman semua. Saya yakin kalau semua Gen Z punya semangat seperti ini, masa depan Indonesia bakal lebih keren, lebih solid, dan pastinya lebih maju. Oke Sobat ASN Muda, dari obrolan bareng teman-teman CPNS, kita bisa simpulin satu hal. Visualisasi bangsa bukan cuma soal simbol, tapi tentang bagaimana kita menampilkan jati diri Indonesia, mulai dari cinta tanah air, paham wawasan kebangsaan, sampai menerapkan nilai-nilai bela negara. Sederhananya, dalam bentuk karya, pelayanan, bahkan perilaku kita sehari-hari lewat tindakan nyata. Jadi, yuk terus berbangsa dan bernegara, karena Indonesia itu bukan cuma tempat kita kerja, tapi rumah kita bersama. Baik, terima kasih buat semua narasumber keren hari ini, dan juga Sobat ASN Muda yang udah dengerin. Ingat, pesan saya juga, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Dan tugas kita sekarang adalah meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Saya Ila sebagai host, pamit dulu sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap bangga jadi ASN Muda Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak Ila.